Ba-do-ba-dum. Bam. Halo semuanya, balik lagi di channel gue, Joshua Atmaja. Dan akhirnya gue kembali setelah bertahun-tahun, gak bertahun-tahun juga, pokoknya intinya lama banget gue nggak ngevlog. Dan akhirnya gue sempat-sempetin untuk ngevlog kali ini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat-sehat aja ya di masa karantina ini. Iya, dan gue lagi ada di rumah. Gue melakukan work from home lah ya, yang dianjurkan oleh pemerintah. Sehat-sehat terus, jangan lupa pakai masker, cuci tangannya. Kalau emang nggak penting-penting amat untuk keluar, jangan keluar-keluar dulu ya teman-teman ya. Oke, di edisi kali ini gue mau ngucapin dirgahayu 100 tahun ITB. Semoga semakin dewasa, tetap jadi dan abadi, makin keren lah ya untuk semuanya, dari dosen, mahasiswanya, alumni-alumninya, bahkan sampai kampus-kampusnya. Pokoknya semuanya keren-keren lah untuk ITB. Nah, di edisi 100 tahun ITB kali ini gue mau sharing juga kepada teman-teman semua beberapa perks yang gue rasakan selama gue menjadi mahasiswa ITB. Gue dulu tuh kan jurusan Teknik Informatika tahun 2014, maksudnya angkatan 2014 masuknya, dan lulusnya itu bulan Juli 2018, which is kalau hari ini gue publish videonya ini sudah mendekati genap 2 tahun gue lulus dari ITB. Dan senang banget gue 4 tahun kuliah di ITB, masuknya susah, keluarnya apalagi. Jadi kayak wow, maksudnya kayak banyak banget lah ups and downs waktu gue ITB. Tapi dari itu semua gue merasakan bahwa ada banyak perks atau keuntungan yang lo rasakan, yang gue rasakan terutama, regardless dari akademik dan seterusnya ya. Jadi kayak itu gue merasakan bahwa kayaknya kalau gue nggak di ITB, gue nggak akan merasakan ini gitu loh. Langsung aja, yang pertama itu adalah kolaborasi. ITB itu menurut gue banyak banget wadah kolaborasinya. Lo masuk ITB aja, atau waktu itu tuh gue masuk ITB aja, itu tuh gue langsung ke acara OSKM 2014. Itu gue langsung dikelompokin bersama dengan maba-maba atau mahasiswa baru yang lain itu tuh yang bukan fakultas gue. Oh ya, sebelumnya itu kalau di ITB itu ya, kalau misalnya mahasiswa baru, lo tuh nggak bisa diklaim kalau lo teknik informatika misalnya. Jadi kayak lo harus masuk dulu ke penjurusan di tingkat 2, baru ntar lo bisa dibilang lo anak teknik informatika. Tapi gue itu masih dibilang stay waktu itu. Jadi kayak gue bilang kayak, iya Joshua dari stay. Oh iya, gue dulu panggil ATM BTW. Jadi kayak ATM stay 14 gitu-gitu. Gue bilang kayak gitu. Jadi tuh gue dikumpulkan satu kelompok dengan teman-teman dari jurusan atau dari fakultas yang lain dulu. Jadi misalnya kayak gue ketemu sama dari FTTM, FTSL, semua yang bukan stay itu ada di situ. Jadi kayak itu baru awal mula aja lo udah ketemukan sama orang-orang yang bukan dari fakultas lo gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian setelah lo OSKM, banyak banget nih acara-acara kepanitiaan terpusat yang membuka open registration atau kayak oprek gitu istilahnya, open recruitment. Itu tuh untuk lo daftarnya sebagai staffnya. Contoh kayak Olimpiade KM ITB, ada juga Parade Wisuda ya 3 kali setahun. Ada juga Aku Masuk ITB, itu juga staff-staffnya itu direkrut dari bener-bener lintas jurusan banget. Jadi kayak lintas fakultas juga. Jadi siapapun kamu, asalkan kamu komitmen untuk waktunya, asalkan lo juga bisa untuk ngatur akademik lo supaya nggak kepusingan, bisa banget untuk daftar panitia ITB. Panitia apapun itu tuh terbuka banget sebenarnya. Selain kepanitiaan terpusatnya juga ada unit. Nah, unit di ITB itu ada 90 lebih. Dan dibayangkan 90 lebih itu tuh ada unit agama, ada unit media, ada unit seni budaya, ada unit olahraga, ada unit pendidikan, semuanya ada. Minat-minat lo tuh bisa aja terkumpul jadi satu. Misalkan kayak ada unit kebudayaan Jepang, ada unit kebudayaan Aceh kalau misalkan asal dari Aceh. Ada juga unit radio. Nah, kayak juga join ke unit radio kampus. Ada unit macam-macam lah, pokoknya banyak banget unit-unit yang bisa lo join. Dan di situ pun juga lintas jurusan. Bahkan lo bisa ketemu cutting atau ketemu senior lo tuh yang langsung bisa membimbing lo ketika di tahun pertama pun bisa dibimbing. Itu pun kolaborasi banget, kayak udah bisa nggak perlu satu jurusan sama lo, jadi lo bisa dibantu sama orang yang di luar jurusan lo gitu loh sebenarnya. Itu tuh menarik banget di unitnya. Selain unit pun juga ada yang namanya kabinet dan juga ada tim MWM ITB. Itu tuh lo bisa banget untuk join sebagai staffnya, staff kementeriannya. Itu tuh bahkan nanti kalau lo udah nanti kapanpun itu lo bisa jadi wakil menterinya, bahkan bisa jadi menterinya, bahkan jadi presidennya sekalipun gitu loh. Jadi kayak menurut gua kolaborasi di ITB itu sangat-sangatlah kuat. Karena kampusnya kecil, karena kampusnya cukup sempit untuk 13 fakultas, meskipun ada di Jatinangor satu ya, tapi kalau di Ganesha tuh meskipun itu, lu tuh bisa ketemu sama orang lain, kayak cuman sapa doang gitu, kayak bener-bener nyapa, itu tuh bisa ketemu kayak, hey lo gitu-gitu bisa. Di kampus Ganesha itu memungkinkan banget lo untuk bisa bertemu dengan orang-orang di luar jurusan lo sendiri gitu. Perks yang kedua adalah warna-warni himpunan. Nah, inilah yang membedakan ITB dengan yang lain mungkin ya. Kalau di ITB itu
ada yang namanya himpunan. Kita tuh nggak punya BEM fakultas, kita langsung masuk ke himpunannya. Jadi pas waktu lu diterima jurusan, lo tuh langsung diikutin osjur atau disebutnya sebagai orientasi jurusan. Itu tuh supaya lo masuk himpunan. Nah, kenapa gue bisa bilang warna-warni himpunan? Karena kita itu punya jaket himpunan sendiri. Jadi kayak warna-warninya benar-benar warna-warni. Like dari merah sampai ke ungu tuh mungkin ada. Kalau misalnya kita ada orang pakai jaket warna hijau, oh kita tahu dia tuh jurusan apa. Kalau misalkan dia pakai jaket warna merah, oh kita tahu dia tuh jurusan apa. Memang tuh beda sama jaket alma mater kita, tapi itu menurut gua kerennya adalah kita tuh tahu bahwa kayak kita tuh bener-bener sewarna-warni itu loh. Meskipun beda-beda, maksudnya meskipun kita beda-beda jurusan, tapi itu tuh kalau kita gabungin itu bisa jadi pelangi gitu loh. Wah keren banget lah pokoknya filosofinya waktu itu. Dan ya seperti itulah warna-warni himpunan. Jadi kayak ketika lo masuk jurusan, lo akan masuk osjur. Nah kalau lo udah beres osjur, lo pasti akan diterima himpunan itu, lo berorganisasi, seterusnya sampai nanti pas wisuda. Inilah yang lo tunggu-tunggu, yaitu perks nomor 3 gue adalah arak-arakan wisuda. Nah, arak-arakan wisuda ini mungkin beberapa kampus ada, tapi menurut gue, ITB itu punya khasiat sendiri untuk arak-arakan wisuda ini. Tadi gue udah bilang kayak masuk ITB itu susah, keluarnya pun apalagi. Ketika kita lulus, itu tuh kita tuh bakal diarak oleh himpunan kita untuk kita dirayakan bersama dengan himpunan kita bahwa kayak ini loh wisudawannya udah keren, wisudawannya tuh bakal mengubah dunia, intinya gitu lah, seperti itu. Kita diarak-arak dari Sabuga, auditorium kita Sabuga itu menuju ke lapangan Saraga dulu. Dari lapangan Saraga masuk ke kampus sampai ke satu kampus, ya setengah kampus, habis itu baru ke sekre himpunan kita masing-masing. Nah, jadi saking banyaknya itu tuh memang tuh adalah sebuah momentum yang banget ditunggu-tunggu gitu loh, kayak keren banget pokoknya. Teman-teman bisa lihat aja beberapa videonya, ntar gua taruh linknya di sini, beberapa dokumentasi video-video wisuda yang sudah lewat ada ntar di link di bawah ini. Jadi buat gua itulah perks yang gua rasakan selama gua kuliah di ITB. Oh iya, buat teman-teman masih 2020, gue ucapin selamat datang di ITB, selamat bergabung di Kampus Ganesha. Semoga nanti selama 4 tahun atau mungkin 3 tahun buat teman-teman SBM di sana, itu bisa mendapatkan warna-warni atau perks yang gue rasakan selama ini. Nah, buat teman-teman mahasiswa ITB ataupun buat teman-teman alumni di luar sana, menurut teman-teman apa sih perks yang teman-teman rasakan selama kalian berkuliah di ITB? Boleh kalian komen di bawah ini. Segitu dulu video gue kali ini. Jangan lupa di like, di komen juga, dan di subscribe channel gue. So, ciao!